Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan nama saya Asep, saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Margasih, Kabupaten Bandung sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52521112837. Yang pada hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 dengan materi asuransi syariah dan perekonomian umat dan bisnis yang maslahat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum. Loh, gimana kabarnya? Sehat? Anak-anak sekalian? Loh, terima kasihnya. Dimulai deh, berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi nih di pertemuan sekarang pekan keberapa sekarang? Pekan ke 10 kalau nggak salahnya. Nggak tahu 12 soalnya mohon maaf kemarin-kemarin ini jadi banyak keganggu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi di pertemuan sekarang melanjutkan materi pembelajaran PAI-nya. Nah, kita absen dulu ya anak-anak. Hadir semuanya anak-anak? Ada yang nggak hadir? Kelas 10-7-nya? Aditya? Hadir ya? Ahmad? Wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi. Kemarin kita di bab 3. Bab 3 itu ada yang tahu kemarin tentang apa, Nak? Masih ingat? Tentang menghindari sifat berpoya-poya, hasad, tabzir, isrof, dan takabur kayak gitunya. Jadi yang di bab 3 itu adalah tentang pembahasannya jadi penyakit hati semua. Hasad kan penyakit hati, takabur penyakit hati, apalagi Nak? Berpoya-poya kan penyakit hati. Jadi awal mula manusia misal melakukan hal-hal tersebut dan bisnis yang maslahat kayak gitu. Oke, selanjutnya jadi perekonomian umat dan bisnis yang maslahat itu meliputi 3 bagian. Nanti walaupun untuk pertemuan sekarang paling yang dibahas itu tentang asuransi syariah dulu kayak gitunya. Dan yang kedua adalah perbankan syariah. Dan yang ketiga itu adalah koperasi syariah. Nah, anak-anak sekalian, baik itu asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah itu merupakan hal yang lagi tren kayak gitu karena Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Islam. Pasti syariahnya itu pasti akan terbawa kayak gitu karena banyak dari dorongan daripada para ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagainya mendorong bagaimana caranya umat Islam tidak terjebak dalam yang namanya yang dikatakan riba kayak gitunya. Kalau istilah Sunda mah paluwih dan sebagainya atau goror itu ketidakjelasan kayak gitu sehingga ulama-ulama dari Indonesia mendorong bagaimananya terbentuk yang namanya asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Nah, jadi ini adalah pembahasan yang kita bahas di pertemuan sekarang yakni tentang asuransi syariah. Oke, selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kita anak-anak perlu kalian ketahui ini kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah
surat kelima ayat kedua, mohon maaf tidak tertulis. Nah, bahwa di sini dijelaskan agar kaum mukmin saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta melarang bekerja sama dalam dosa kayak gitu. Sedangkan yang kedua melalui metode real and practice dan metode sorogan peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Maidah ayat kedua tersebut, bahwa penjelasannya agar kaum mukmin saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi nanti kedepannya mungkin beberapa pertemuan ke depan ini wajib dihafalnya kayak gitu, walaupun mungkin tidak semuanya. Sedangkan yang ketiga adalah mengerti tentang menganalisis tentang asbabun nuzulnya dan tafsirnya, baik nanti menggunakan tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya penjelasan kenapa kita butuh tafsir, soalnya kan kelemahan kita saat ini, kenapa kita perlu berpegang teguh ke ulama itu ya salah satunya kita merujuk kepada tafsir gitu, penjelasan ulama dulu seperti apa ayat Al-Qur'an, ayat saddukum 'anil masjidil haram. Anil masjidil haram yang ta'adadu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Al-iqabi wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kepotongnya kekat, mohon maaf. Nanti wal udwani wattaqullah innallah, larangan melanggar kemuliaan bulan-bulan haram, mengganggu hewan kurban atau hadiah dan menghalangi orang-orang mengunjungi Baitullah untuk beribadah atau berdagang kayak gitunya. Jadi di Quran surat Al-Maidah tersebut bahwa kandungannya bahwa kita sebagai umat Islam tentunya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwanya, dalam kebaikan dan takwa. Misal ada teman kalian yang misal kekurangan untuk mengaji, misal nggak punya Al-Quran, misal kalian di rumah kalian punya Al-Quran banyak. Asuransi syariah berasal dari bahasa Inggris, yakni arti insurance-nya. Jadi istilah asuransi itu awalnya berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu artinya insurance, yang berarti pertanggungan kayak gitunya. Insurance itu pertanggungan. Tetapi kalau berdasarkan undang-undang di negara kita, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, bahwa yang disebut dengan perasuransian itu adalah merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk menerima premi kepada yang kegunaannya adalah memberikan kompensasi atau melakukan pembayaran kayak gitunya. Dan asuransi syariah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah takapulnya, yang artinya saling menanggung. Perkebunan teh, perkebunan pinus, perkebunan karet dan lain sebagainya itu didirikan oleh Belanda. Itu kaya rayanya dari perkebunan, bukan dari emas Belanda itu. Nah, sehingga mereka punya inisiatif gimana caranya bahwa orang-orang yang bekerja di perkebunan itu bisa terjamin. Nah, didirikanlah kayak gini. Nah, sedangkan asuransi syariah, anak-anakku sekalian, di Indonesia itu diawali karena kepedulian daripada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI, yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat, dan Departemen Keuangan atau sekarang Kementerian Keuangan, dan beberapa pengusaha Muslim di Indonesia dengan bantuan teknis. Kapil, nah, kapil itu apa nak? Coba dibaca nak, yang keras. Kapil, coba dibaca. Yaitu orang yang menjamin atau berakal bebas bertindak, tidak tercegah membelanjakan haknya. Nah, kapil itu ya diibaratkan penjamin atau orang penjamin atau perusahaan penjaminnya, yaitu orang yang menjamin. Berikutnya makfulah. Coba nak, makfulah itu. Orang yang berpiutang dipersyaratkan dikenal oleh dan yang selarangannya adalah, yaitu tadi disebutkan, tidak boleh dalam asuransi itu adalah praktik riba. Misal kalian dengan ikut asuransi, kalian nanti uang kalian misal 1 tahun itu, misal kalian per bulan itu nabungnya itu 500, berarti 1 tahun berapa nak? Kalau misal per bulannya 500, setahun berapa?
6 juta ya? 6 miliar? 6 juta. Masa 6 juta sangat penting bila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Dan pertanyaan ketiga nih, coba jelaskan manfaat dari asuransi syariah. Ada yang bisa jawab? Manfaatnya gimana? Manfaat asuransi syariah mencakup perlindungan finansial dan kesehatan yang sesuai prinsip syariah. Kepatuhan terhadap ajaran Islam, transparansi dan keserupaan dalam pengelolaan dana, serta adanya pembagian surplus underwriting dan dukungan pada interaksi sosial sebagai prinsip tolong menolong. Ya ya. Jawabannya panjangnya luar biasa. Tuh, tepuk tangan nih buat para penjawab. Luar biasa. Wah, hebat-hebat pokoknya mah. Luar biasanya. Nah, anak-anak sekalian, oke, ini terkait dengan asuransi syariah. Silakan apa manfaat yang pernah didapatkan, berapa dan sebagainya gitu. Paham nggak? Paham? Ah, silakan ya duduk per kelompok. Mungkin ini kelompok 1 langsung ke belakang yang menghadap ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, silakan. Kelompok 3, kelompok 4, udahlah berlima ya. Berlima. Dan kelompok 6, kelompok 8, benar kelompok 8, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Sok berlima ya. Kalaupun ini bisa dikerjakan nah, nanti barangkali ada yang mau bertanya, nanti sudah beres diskusi kelompok ya. Barangkali kalau ada yang bertanya terkait dengan asuransi syariah, sok coba dicari salah satu contohnya. Contoh perusahaan asuransi di Indonesia teh misal apa? Di Google ya bisa dicarinya atau di internet nggak apa-apa. Kalau ngarang kan misal kan belum tahu asuransi syariah itu naon dan sebagainya. Selain itu, prudensial syariah juga aktif dalam edukasi keuangan syariah dan berkontribusi dalam pertumbuhan industri keuangan halal di Indonesia. Pada tahun 2022, terdapat 520.000 nasabah berkegiatan syariah dengan beberapa contoh produk yang dijualannya yaitu berbeda dengan minimal kontribusi 300 per bulan atau 3.300 per tahun, lalu berbeda dengan minimal 500 per bulan. Sekian yang kami sampaikan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Itu setorannya tadi berapa? Bayar per bulannya contohnya? Oh 500.000. Ya, contohnya 500.000. Ada yang 300? Ada 300.000. Oh, ada yang. Silakan mau pilih yang mana ya? Yang 300, 500. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Satu kelompok lagi, nak. Ada nggak? Oh, yang kelompok apakah perusahaan asuransi syariah itu apa? Bagaimana caranya hidup bisa beroperasi tanpa bunga, tanpa riba. Jadi yang pertama adalah pada saat ketika seorang nasabah nabung di asuransi syariah, itu ada yang disebut dengan akadnya. Nah, akad dulu. Kalau di bank lain atau di bank konvensional atau di asuransi konvensional itu tidak ada akad. Akad itu adalah kalau diibaratkan kayak gini, nah, misal seorang menikahnya, kalau sudah silakan masukkan nama kalian, nama asli, nama kepanggilan Alex tuh udah ada tuh. Siapa lagi? Dila, Sabrina, siapa lagi? Alex, siap Adlan, siap Astri, terus Tiara, Gies itu siapa? Gies Gatan. Waduh, rupa-rupa nih. Putri udah ada, Putri siap. Terus siapa? Nah, sekarang sudah ada yang jadi juaranya. Mudah-mudahan teman-teman yang di depan ini bisa memotivasi. Nah, berikan tepuk tangan kepada teman-teman kalian. Oke.
Ya udah, kira-kira apa pesan dan pesannya, Nak? Ada yang bisa disampaikan? Mudah-mudahan hadiahnya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi yang lainnya. Silakan tepuk tangan. Oke, makanya kalau ikutan evaluasi pembelajaran yang serius, jadi dapat hadiah. Ya anak-anak terkait dengan materi yang tadi yang Bapak sampaikan tentang asuransi syariah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami sehingga kedepannya kalian bisa fokus dalam belajar, bisa fokus dalam memperhatikan pembelajaran, tidak ada yang ngelamun kayak gitu. Seperti tadi, makanya setiap guru menyampaikan materi silakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran kemarin, silakan. Pembelajaran tadi bukan kemarin, silakan. Silakan Jam, gimana? Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Oh iya iya. Iya. Oh jadi bahwa asuransi itu sangat penting. Ya jelas pasti penting karena asuransi syariah, apalagi kita sebagai umat muslim, tentunya bahwa bagaimana caranya supaya kita punya asuransi yang halal, tentunya harus yang syariah, bukan yang konvensional. Kayak gitu. Jadi karena dalam asuransi syariah itu tidak terdapat yang namanya unsur riba dan unsur goror kayak gitu. Kalau asuransi yang lain kemungkinan kemungkinan besarnya sangat ada yang namanya unsur riba dan goror. Nah, kedepannya mudah-mudahan kalian bisa lebih lanjut mengetahui tentang materi tersebut, bisa mempelajari lewat Google, mungkin kalian bisa cari di YouTube dan lain sebagainya tentang materi tersebut. Nah, barangkali kalaupun ada yang tidak mengerti dan tidak paham, mudah-mudahan kalian tidak paham lah, sehingga kalian semakin penasaran untuk mempelajari materi tersebut. Mungkin itu saja anak-anak dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak duluan. Assalamualaikum.